Oh ini ada Islam gitu, ini ada psikologi, ya udah tak tempel saja. Tapi tidak ada integrasi keilmuan di situ. Kita menjadi tidak menginginkan menemukan sesuatu. Oke. Itu kan. Yang itu bagian daripada adab. Iya dong. Gila. Ilmuwan-ilmuwan Muslim bergenre pengilmuan Islam. Masya Allah. Nabi Lukman. Pluralisme, liberalisme gitu, artinya sekulerisme, pendidikan itu sangat ke situ sih itu. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu tokoh Syiah siapa itu? Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat itu kan pernah. Aku bukan Syiah loh, Mas. Oh, enggak, saya kita ngomong oke. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di konten buka buku perisai-pena.id. Pagi ini kita ditemani seorang pemuda Islam yang berangkat dari negeri seberang untuk menuntut ilmu di negeri orang. Beliau adalah salah satu influencer di sekitar kita, di sekitar perisai-pena.id. Namanya adalah Mas Budi Hastono. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Yuken. Sehat Mas? Alhamdulillah luar biasa. Mas Budi kemarin habis COVID ya? Iya, udah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu, dan alhamdulillah sudah. Ya, sudah sehat kembali. Kemarin sempat turun bobot 8 kg, sekarang udah naik lagi 10 kg. Gila, subhanallah. Itu ya teman-teman ya. Jadi mohon jaga kesehatan teman-teman yang ada di luar, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, karena COVID masih ada di sekitar kita. Betul sekali Mas. Hikmah COVID apa Mas? Second chance bagi saya COVID itu ya, karena ketika itu udah hampir, belum sampai henti nafas, tapi sudah sampai sesak nafas seperti itu. Yang kita tahu teman-teman kita juga ada beberapa yang akhirnya Allah lebih cinta dengan dia dan dipanggil seperti itu. Dan bagi saya COVID kemarin adalah second chance ya, kesempatan kedua yang harus yang Allah berikan kepada saya untuk berbuat lebih baik lah, mungkin itu ya. Oke. Untuk berbuat lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain. Itu insyaallah itu yang paling bagus. Teman-teman buka pena, hari ini Mas Budi mau buka buku apa? Hari ini ada buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045 karya Dr. Adian Husaini. Ini yang akan kita bicarakan pagi hari ini Mas Yoga. Buku Pendidikan Islam karya Dr. Adian Husaini. Dr. Adian Husaini. INSIS ya Mas ya? Iya, dari INSIS, salah satu lembaga ya mungkin NGO ya, non government organization, yang dia konsentrasi kepada bagaimana pendidikan Islam dan juga bagaimana menjadikan Islam sebagai worldview, sebagai pandangan hidup. Itu untuk dijadikan sebagai worldview, sehingga Islam tidak hanya dijadikan sebagai ritus semata, tapi Islam dijadikan sebagai model penggerak apapun dalam konsep Dr. Adian Husaini di INSIS, yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berbasis Islam. Basically berbasis Islam. Jadi teman-teman yang ada di luar sana, tolong dibedakan INSIS-nya Pak Adian Husaini dengan INSIS-nya Mansur Fakih dan Romto Mati Masak. Betul. Kalau INSIS-nya ini S-nya ada di belakang ya. S-nya ada di belakang. Kalau INSIS-nya Mas Rom, Mas Mansur Fakih dan teman-teman Perdikan di Kaliurang itu nggak ada S-nya di belakang. Jadi kadang kan di luar sana mungkin ada yang ini INSIS yang mana, ini INSIS yang kiri atau INSIS yang kanan gitu. Itu terjebak lagi dengan dan ternyata ini adalah bagian dari pembicaraan kita hari ini berkaitan dengan visi pendidikan Islam. Mohon dijelaskan Mas. Isi buku itu. Ya. Jadi pertama kali buku ini sebenarnya sudah terbit di tahun 2011, artinya buku yang saya pegang ini adalah terbitan tahun 2018 yang ia sudah mencapai cetakan ketiga di Desember 2018. Artinya di tahun 2018 dia sudah ada di cetakan ketiga di tahun 2018 ya. Jadi tapi pada dasarnya buku ini adalah buku gubahan, artinya buku tindak lanjut dari buku sebelumnya yang memiliki judul yang sama tapi tidak ada tulisan yang generasi 45 ini, hanya di konsep pendidikan Islamnya yang ketika itu terbit di tahun 2011.
2011 itu ya. Saya masuk kuliah, Mas. Saya semester 2, Dua. semester 2 ketika itu pernah memiliki, tapi sudah di mana saya tidak tahu, dan akhirnya menemukan buku ini kembali, dan ketika itu buku ini saya beli dari, ini sebenarnya saya beli dari Mas Arief kalau nggak salah. Mas Arief saya beli Arief dari Yudhistira, saudara. Oke. kalau tidak salah beli dari beliau, dan ya saya baca karena ketika itu saya masih cukup ingin membaca mengenai pendidikan Islam, sebenarnya bagaimana sih pendidikan dalam konstruksi agama, ya konsep hari ini Islam, walaupun kita tahu di Indonesia konsep pendidikan dalam konsep Islam sudah ada di pesantren dari dulu seperti itu. Tapi tentunya dengan buku ini ada banyak hal yang menarik, karena ulasan utama dari buku ini adalah berkaitan dengan adab, Perangai ya, perangai seperti itu, tingkah laku, perbuatan baik, perilaku seperti itu. Yang kita tahu kalau kita sebagai warga negara Indonesia, kita ada Pancasila, di sila kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Aduh, Pak Guru PKN ya, jadi hafal sekali ya. Jadi nggak perlu jadi duta Pancasila ya, nggak perlu ya, udah hafal itu ya. Nah, di Pancasila juga itu mengindikasikan bahwa Indonesia, kita sebagai negara bangsa, dan Pancasila sebagai dasar negara ya, yang juga mengambil kata-kata adab sebagai salah satu konsep berkebangsaan, konsep berkehidupan, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata adil dan ada kata adab. Dan kata adab itu di dalam buku ini dikontekstualisasikan dengan dunia pendidikan, Mas Yoga. Dunia pendidikan secara umum. Iya, secara umum di Indonesia seperti itu. Nah, pada dasarnya buku pendidikan Islam ini, Dr. Adin Husaini itu membuat buku ini itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu membahas mengenai pendidikan kita, yaitu pendidikan bangsa Indonesia, dan juga membicarakan mengenai bagaimana adanya kita ngomong di buku ini itu loss of adab, ya, ada kehilangan adab di dalam pendidikan di Indonesia. Jadi di bagian-bagian pertama Dr. Adin Husaini juga membahas mengenai konsep pendidikan yang ada di kita, berarti membicarakan mengenai kurikulum, membicarakan mengenai turunan dari kurikulum itu nanti ada sistem pendidikan, jadi sistem pendidikan, nanti ada kurikulum, nanti ada hal-hal di bawahnya lah yang dibahas oleh Dr. Adin Husaini ini, yang pada dasarnya konstitusi kita di Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar UUD tahun pasal 31 itu kan juga memberikan ulasan bahwa pendidikan kita itu adalah untuk menuju masyarakat yang adil dan beradab, berakhlak dan sebagainya. Jadi jika memang konstitusi kita itu memberikan kodifikasi ya, bahwa untuk kita menjadi bangsa yang baik itu membutuhkan akhlak, membutuhkan adab, menjadi manusia yang baik itu, maka Dr. Adin Husaini di buku ini ya kita harus berangkat dari itu, dari 3 kata dasar itu untuk membentuk sistem pendidikan kita, sehingga kita tidak kehilangan generasi yang, mohon maaf, tidak berakhlak dan tidak beradab seperti itu. Oke. Jadi itu kritik awal mengenai bagaimana kontekstualisasi fakta pendidikan kita saat ini, dan kita melihat dengan konstitusi kita dan juga teks-teks yang memberikan ulasan mengenai pendidikan kita seperti itu. Oke. Kalau boleh diceritakan mungkin Mas Budi, pengalaman Mas Budi mengenyam pendidikan selama ini ya, dari bangku SD, SMP, SMA. Kalau saya ini kan dari negeri, Mas. Iya. Abangan saya ini. Jadi dari umum gitu. Iya. Kalau mungkin Mas Budi bisa menceritakan sedikit bagaimana pengalaman selama menjadi siswa, kemudian mahasiswa itu, apakah ada relevansinya dengan buku itu? Ya. Jadi kalau berkaitan dengan sejarah pendidikan, jadi jelas dari pendidikan paling dasar kita yang paling formal, saya dari TK Pertiwi, salah satu TK yang terkenal, artinya dengan kata Pertiwi itu
di era 90 itu TK-TK yang terkenal loh. Bener ya? Ibu Pertiwi. TK-TK Pertiwi itu TK-TK Saya yang juga bagus. Pertiwi, Mas. Oh iya, rata-rata itu bagus gitu kan. Terus SD-nya di SD masih di dekat kita, di SD negeri juga di dekat rumah saya seperti itu. Kebetulan SD dan rumah saya itu dempet gitu kan, temboknya itu barengan gitu, dan akhirnya saya menjadi masyarakat pembelajar lah ya, menjadi siswa pembelajar. Terus SMP-nya saya di SMP negeri juga, artinya pendidikan agama yang saya terima di sekolah ya hanya sekedar pendidikan agama yang hadir 1 minggu sekali. Oke. Tidak lebih dan tidak 2 jam ya? Iya, 2 jam dan 1 minggu sekali ketika itu. Dan ya alhamdulillah di desa saya masih ada madrasah ketika itu. Jadi kalau sorenya ketika itu di kelas SD itu sorenya masih ke madrasah. Jadi ya sedikit-sedikit lumayan lah ada hal-hal berkaitan dengan agama yang diberikan oleh pendidikan itu. Terus mungkin di masa SMA ya sangat berkaitan dengan pendidikan. Kalau ketok buku ini berkaitan dengan pendidikan Islam karena akhirnya di SMA saya masuk di SMA Muhammadiyah. Oke, Muhammadiyah ya. SMA Muhammadiyah 1 Banjarnegara Jaya. Mohon Bapak Ibu guru yang menonton alumninya di sini silakan di like dan subscribe YouTube kita. ya, itu menurut saya adalah kita ini ya agak melenceng dari pembacaan buku ini, tapi saya kira kalau seandainya ketika itu saya tidak masuk di SMA Muhammadiyah, mungkin saya tidak mengenal apa itu Islam, apa itu organisasi, apa itu perjuangan seperti atau kita ngomong dakwah lah seperti itu ya. Muhammadiyah ya Mas. Iya, di SMA Muhammadiyah ketika itu, karena di situ saya digembleng betul mengenai bagaimana menjadi pribadi muslim lah ya, yang dalam konteks kita ngomong baik, walaupun ya kita tidak pungkiri kita pasti punya salah, punya dosa dan sebagainya, tapi pengalaman ketika itu mendapatkan pembelajaran agama yang lebih banyak. Ada bahasa Arab, ada tarikh, ada kemuhammadiyahan terutama, terus ada apa? Akidah akhlak dan sebagainya seperti itu yang itu tidak kita dapatkan ketika saya di SMP dulu, artinya di sekolah negeri. Kurikulum itu atau materi itu tidak ada, karena materi-materi agama itu kan khusus untuk ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu. Dan mungkin ketika itu banyak bercengkerama dengan materi-materi keislaman lah ya di situ, seperti itu Mas ya kan. Di SMA itu. Di SMA. Jadi mulai mengenal mengenal belajar agama secara lebih serius. Nah, bagaimana dengan ini Mas Budi, konsep adab waktu Mas Budi berada di sekolah ya. Sekolah kita hari ini, karena kita kan seperti yang kita ketahui, orang tua kita akan lebih cenderung menyekolahkan di sekolah dasar Islam atau sekolah-sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah Islam, karena hanya untuk mengejar biar adab ya. Selain program ya, selain program seperti di SDIT atau di SMPIT punya program tahfidz dan sebagainya. Selain itu ternyata memang di SD kita yang berbasis Islam itu juga penekanan kepada adab itu menjadi penting gitu. Ya. Dan itu menjadi booming kan. Akhir-akhir ini menjadi booming. Nah, bagaimana itu dengan ketika itu mungkin sekolah Muhammadiyah bukan berseberangan ya, bukan punya musuh juga, punya lawan di pendidikan Islam ketika itu ya, sekolah-sekolah IT Islam terpadu yang dikembangkan oleh teman-teman kita di organisasi yang lain seperti itu, yang dia memang sudah mulai membuka program-program pendidikan yang memiliki program-program yang bercirikan Islam secara kalau bisa dilihat itu berarti apa istilahnya, kayak ibadah harus sholat, berhijab segini ukurannya, terus celana harus bukan harus ya, maksudnya istilah cingkrang itu apa sih namanya? Berarti lebih ke Islam yang esoteris atau eksoteris itu ya, yang terlihat dari luar ya. Walaupun itu akhirnya kalau di dunia pendidikan menjadi sangat-sangat diperlukan atau menjadi sangat-sangat booming tadi dikatakan Mas Yoga tadi, karena siswa-siswa ketika itu menjadi begitu banyak. Nah, itu pun saya kira tidak lepas dari bagaimana pendidikan nasional tidak menjawab itu. Tidak menjawab itu ya. Kita ngomong kita bicara kita lihat saja bahwa masyarakat kita majority adalah muslim.
sekarang tinggal 80% ya, 80% Muslim. Namun pendidikan kita, dalam tanda kutip pemerintah kita, tidak memberikan porsi pendidikan Islam secara lebih banyak. Itu bukan berarti menyakiti masyarakat Muslim, tidak itu ya, karena memang bernegara memang harus ini tidak cenderung kepada pihak yang lebih banyak atau lebih mayoritas gitu ya, tapi bagaimana pendidikan itu bisa melingkupi seluruh jenis manusia yang ada di Indonesia seperti itu. Apapun itu golongannya. Apapun golongannya. Namun ternyata karena masyarakat Muslim yang mayoritas, mungkin mereka merasa tidak puas dengan konsep pendidikan itu, sehingga ketika muncul pendidikan kayak tadi saya sebutkan IT, terus masuk ke tadi sebutkan juga program-program yang bisa mendekatkan mereka kepada simbolisme Islam, akhirnya sekolah-sekolah itu menjadi ramai seperti itu. Jadi memang mungkin itu berangkat dari bagaimana orang-orang tua tidak puas dengan pendidikan yang ada di sekolah-sekolah pemerintah negeri saat ini seperti itu. Oke. Kembali lagi ke buku Mas. Tadi kan Loss of Adab. Syed Naqib Al-Alatas, ilmuwan Muslim dari Malaysia. Nah, beliau itu kan ilmuwan Muslim ya yang menjadi trendsetter bagi pengembangan pendidikan Islam. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga punya kecenderungan untuk mengadopsi pemikiran Syed Naqib Al-Alatas berkaitan dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Betul. Nah, ini Mas, adab dan ilmu itu kan ini ya kalau saya dulu di pesantren Mas, bahwa ilmu itu, ini bahasa saya, ilmu itu tidak akan ada barokahnya kalau adab itu tidak masuk ke dalam. Nah, itu bagaimana dengan Syed Naqib Al-Alatas yang bicara soal adab itu? Jadi pertama saya tidak punya basic pesantren Mas ya. Jadi basic saya hanya pembaca buku, yang artinya mengulas buku ini. Saya tidak bisa membahasnya lebih jauh pada konsep-konsep profan keagamaan yang lebih dalam gitu ya. Profan yang lebih jauh itu ya, karena saya takut salah, tapi saya tidak berkompeten di bidang itu. Jadi, nah, berkaitan dengan adab yang berkaitan dengan barokah dan sebagainya, sebenarnya adab yang dimaksud di dalam buku ini bukan pada konsep barokah tidak barokah, tapi adab di sini adalah bagaimana pendidikan itu mampu memberikan sebuah memberikan sebuah nilai kepada masyarakat, kepada peserta didik, pada kalau kita ngomong pendidikan formal, agar mereka memahami bahwa beradab itu penting, beradab itu harus gitu ya. Kalau di pesantren betul ya bahwa adab terhadap guru, terhadap ustadz itu atau kiai itu luar biasa. Saya juga memberikan apresiasi besar terhadap dunia pendidikan di pesantren gitu ya. Dan mungkin itu adalah kalau ngomong yang lebih tinggi, bahwa itu ya barokahnya kiai itu nanti turun ke santrinya seperti itu. Tapi di dalam buku ini tidak. Kalau di dalam buku ini adalah bagaimana pendidikan kita di Indonesia atau pendidikan pada umumnya tidak ada unsur-unsur Islamnya, sehingga kalau kita ngomong ya pluralisme, liberalisme gitu, artinya sekularisme, pendidikan itu sangat ke situ dan sehingga kalau di dalam pertarungan worldview, dalam pertarungan pemikiran, pandangan hidup, itu jelas sangat-sangat merugikan kita sebagai Muslim gitu. The way of life. Iya, the way of life, karena harusnya kalau di dalam konsep beragama itu, agama itu dijadikan sebagai way of life. Artinya agama dijadikan sebagai kacamata kuda yang dijadikan sebagai arah yang harus dicapai, dijadikan sebagai titik tolak sebelum kamu berpendapat, sebelum kamu melakukan suatu hal gitu loh. Konsepnya agama. Nah, buku ini sebenarnya inginnya ke situ, bahwa Islam harusnya dijadikan sebagai worldview, sebagai titik tolak untuk kamu berangkat melakukan suatu hal seperti itu. Sayangnya ketika tadi kita membicarakan Syed Naqib Al-Alatas, Muhammad Nur Wadud ya, dan juga kalau di buku ini adalah buku pendidikan adab ini adalah hasil disertasi dari seorang mahasiswa di Malaysia sana yang
akhirnya membuat Adi Indonesia ini membuat buku ini mengenai pendidikan adab karya Syekh Nurul Alatas, kita diperhadapkan dengan bahwa Syekh Nurul Alatas lebih dikenal sebagai Syekh yang dia itu orang asli orang Indonesia loh. Syekh Nurul Alatas. Itu aslinya orang Indonesia. Terus kok bisa kewarganegaraan Malaysia? Jadi dia itu lahirnya kalau nggak salah di Bogor atau di mana gitu kan. Itu enggak di Malaysia. Tapi dia akhirnya menjadi seorang ilmuwan di Malaysia. Yeah. Yang dikenal juga kalau kita berbicara mengenai pemikiran pertarungan pemikiran di dalam Islam. Yeah. Dia itu kategorisasinya adalah Islamisasi ilmu. Ya. Islamisasi ilmu yang mungkin kalau kita sering dulu ya, kita di mahasiswa ya, kita kan ngobrolnya mengenai pengilmuan, humanisasi dan sebagainya, literasi dan sebagainya. Tapi kita itu bagian lain, yaitu pengilmuan Islam yang memiliki corak yang berbeda. Mungkin someday kita bisa membahas itu ketika kita ingin membahas bukunya Kunto Wijoyo dan sebagainya ya, yang Allah Yarham. Allah Yarham, yang kita tahu bahwa ada transendensi, ada liberasi dan ada humanisasi gitu ya, yang itu. Nah, itu menurut saya ketika itu saya ini nanti konteksnya ke sini juga. Ketika itu saya beli buku gitu kan. Jadi setelah saya baca Kunto Wijoyo itu yang pengilmuan Islam itu, Islam sebagai ilmu itu yang konsepnya adalah pengilmuan Islam itu, di buku Kunto Wijoyo itu juga dijelaskan mengenai pertarungan antara Fazlur Rahman, Majidul Rahman di WMS itu ya, Fazlur Rahman versus ya maksudnya namanya itu saya yakin Pak siapa namanya? Pak Jasman itu terinspirasi dari itu, dari pemikiran Fazlur Rahman. Sehingga apa sih alternatif dari pemikiran ini gitu kan. Terus saya melihat beberapa kawan-kawan organisasi yang lain menggunakan metodologi yang lain, terus saya beli bukunya Syekh Nurul Alatas yang ada tiga buku judulnya saya lupa, itu berbicara mengenai Islamisasi ilmu. Jadi ya tadi saya katakan Islam sebagai kacamata kuda itu membicarakan ilmu ya harus Islam gitu. Tapi di konsep Islamisasi ilmu itu konsepnya adalah ilmu yang datang itu terus dicari korelasinya dengan Islam, dijelaskan dengan Islam seperti itu. Yang itu menurut saya bagus untuk membangun kepedean di tingkat percaya diri kita sebagai muslim bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan dan sebagainya gitu. Yang akhirnya membuat seseorang itu menjadi merasa percaya diri. Di buku itu juga dijelaskan mengenai syarat-syarat, ada 10 atau 12 syarat ilmu itu, Islamisasi ilmu harus seperti apa. Jadi ada cara-caranya lah. Terpenuhi model sama kayak modelnya Cak Nur mengenai sekulerisasi itu harus terpenuhi dengan cara ini gitu lah. Modelnya kayak gitu. Jadi itu menarik ya. Mungkin orang-orang pinter kayak gitu ya, mengkodifikasi. Dia menang di kodifikasi. Iya, saya kira orang pinter itu menang di kodifikasi. Ketika dia sudah menguras begitu banyak hal, dia mengkodifikasi dan kita terperangah dengan kodifikasi itu. Dan itu menarik sekali. Nah, itu kan vis-a-vis ya berhadapan dengan Fazlur Rahman yang menggunakan konsep pengilmuan Islam. Jadi kalau pengilmuan Islam itu ya kita menggali dari Quran, ya, sumber-sumber Quran utama itu akan membangun ilmu apa gitu loh. Kalau di Islamisasi ilmu itu misalnya ada ilmu psikologi dari barat, ya harus diislamkan dulu kayak gitu loh. Itu yang saya baca. Tapi nanti kalau ada yang pernah membaca lebih lengkap bisa dikritik gitu ya. Konsep yang saya temukan itu bukan berarti saya menyalahkan atau bagi saya mungkin lebih enak untuk ngomong ke pengilmuan Islam daripada ala Kunto Wijoyo, ala Fazlur Rahman, atau kita ngomong sekarang Agus Purwanto dengan trendsenya itu kan pengilmuan Islam ya, ayat semesta dan sebagainya gitu. Jadi berangkat dari ayat terus dilihat, atau contoh paling gampang itu tokoh Syiah siapa itu? Jalaluddin Rahmat itu kan pernah. Aku bukan Syiah loh Mas. Enggak, saya kita oke. Jadi kalau teman-teman pernah baca buku ini, kok aku pecinan itu ya, ada Indonesia di Jalaluddin Rahmat kayaknya kok jauh banget ya. Jalaluddin Rahmat itu punya buku namanya psikologi Islam atau Islam psikologi, saya lupa. Psikologi Islam gitu kan. Nah, dia berangkatnya itu dari ayat.
dari ayat ini dan sebagainya itu mengindikasikan konsep psikologis kayak gini. Kalau luar Sigmund Freud dan sebagainya kan dia berangkat dari penelitian dulu, penelitian ini itu dan sebagainya. Empiris ya. Empirism dan sebagainya. Makanya kan di pemikir-pemikir Islam dikenal dengan 3 pendekatan kebenaran. Irfani, Burhani, Bayani ya. Irfan, Burhan, Bayan. 3 model pendekatan ini seperti yang dikenal ilmuwan-ilmuwan muslim bergenre pengilmuan Islam. Menurut saya itu ya. Tiba-tiba saya menjadi Islam kembali, saudara-saudara. Enggak, sebenarnya kita menjauh dari labeling Islam gitu ya. Karena menurut saya membaca Islam dan menjadi Islam itu bukan hal yang berbeda, tapi satu kesatuan yang utuh. Tapi saya takutnya gini, masyarakat kita itu kan saya nggak ngomong masyarakat kita, tapi yang saya lihat banyak orang masih melihat itu Islam itu ya berjenggot, Islam itu memiliki atari sujud di sini gitu kan, terusan pecian berpeci. Oh, kalau peci itu kan ini Indonesia ya. Iya. Peci itu Indonesia. Soekarno terus menggunakan akhi antum dan sebagainya, terus menggunakan jubah dan sebagainya. Itu maksud saya innallaha ma'as-sabirin. Saya tidak menyalahkan itu bagus ya sebagai bentuk simbolisme itu baik untuk membangun percaya diri, membangun identitas, baik sekali gitu. Tapi saya tidak mau menjadi masyarakat Islam, tidak gitu kan, tapi saya mengatakan saya adalah pembelajar Islam gitu. Jadi membaca teks-teks Islam bukan berarti saya juga orang Islam yang baik, tidak. Jadi kita di awal sudah ngomong pasti kita punya salah, dosa dan sebagainya. Oke Mas. Nah, balik lagi ini Mas ke soal pendidikan Islam, Islamisasi ilmu pengetahuan tadi. Nyeruput tuh Mas. Monggo Mas. Mang sekecake. Islamisasi ilmu pengetahuan. Jadi saya dulu pernah waktu mahasiswa Mas, saya kan alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah itu diselamatkan oleh teman-teman yang ada di kampus itu untuk masuk di salah satu organisasi gerakan mahasiswa Islam. Dan kebetulan paradigm atau Tough. Like the thing. Kerangka pemikiran ya. Like enough ngomongnya gitu. Ada guru bahasa Inggris di sini. Kalau talk itu kan bahasa Inggris. Apa Bu? Tough. Kan itu kan bacanya kayak enough gitu kan enough. Yes. Ya gitu. Okay. Talk with tough gitu. Tough. Jadi ada FF-nya dikit gitu. Gimana? Kerangka pemikiran yang ditawarkan oleh organisasi gerakan mahasiswa Islam yang saya ikuti itu kan ini Mas Bud, mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah bagaimana mencoba Islam sebagai ilmu menjadi satu pedoman untuk kita berpikir gitu kan. Kan sangat rasional sekali gitu kan Mas. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu saya itu pernah dengar Mas perdebatan ini ya. Perdebatan ini bahwa jangan-jangan Islamisasi ilmu pengetahuan itu hanya ditempel saja. Oh, ini ada Islam gitu. Ini ada psikologi, ya udah tak tempel saja. Tapi tidak ada integrasi keilmuan di situ. Nah, itu gimana Mas? Iya, itu kan kajian lanjutan ya, yang artinya ilmu pengetahuan itu kan kata siapa sih? Kok Hegel sih, siapa sih yang ngomong ilmu pengetahuan itu sifatnya fleksibel. Dia akan menjadi maksudnya menjadi valid di satu titik, namun dia akan menjadi tidak valid atau akan diperdebatkan pada titik yang lain ketika ada seseorang yang ya kayak tesis antitesis lah seperti itu. Ilmu pengetahuan kayak gitu. Nah, saya mengatakan tadi kalau versus face to face pengilmuan Islam dan Islamisasi ilmu kayak gitu. Jadi bukan berarti ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah sehingga kita ngomong kita betul ya ngomong Islam itu paling benar, agama paling benar dan sebagainya. Tapi dalam konsep ilmu pengetahuan it's a different thing, gitu, pemikiran yang berbeda. Karena itu adalah produksi manusia dalam memahami sebuah ilmu pengetahuan. Nah, berkaitan dengan tadi tempel menempel tadi, itu terjadi artinya ketika ada konsep Islamisasi ilmu, saya sangat menghormati itu dan saya sepakat dengan konsep itu karena memang membutuhkan itu untuk membangun rasa kepercayaan diri bahwa
kita sebenarnya sudah mendahului mereka sebelum mereka membangun ilmu pengetahuan itu gitu kan. Nah, berkaitan dengan tempel menempel tadi ya sama kayak di barat ditemukan bahwa kandungan seorang wanita itu terbagi menjadi tiga lapisan. Itu ilmuwan barat menemukan itu. Terus ditempel. Islam sudah menemukan itu. Islam sudah mengabarkan itu di Al-Qur'an ketika ngomong rahim seorang perempuan itu ada 3 kegelapan. Kan di ayatnya kayak gitu. Ayat apa Mas? Ada ayat yang mengatakan bahwa rahim perempuan itu ada 3 kegelapan. Nah, kalau di ilmu pengetahuan formal barat mengatakan ada 3 lapis bagian gitu kan. Ya, ada rahim, ada perut, ada yang bungkus bayi dan sebagainya gitu. Nah, itu ditempel sehingga di satu sisi membangun percaya diri kita sebagai muslim bahwa oh ilmu pengetahuan itu sudah ada di kita. Tapi di sisi lain itu akhirnya menjadi justifikasi bahwa kita menjadi tidak menginginkan menemukan sesuatu. Gitu kan. Nah, menurut saya tujuan dari pengilmuan Islam itu adalah to find something. Untuk menemukan sesuatu yang ada di Quran gitu loh. Untuk dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Kayak tadi Jalaluddin Rahmat menemukan konsep-konsep psikologis dari Islam dari Al-Qur'an gitu. Yang berarti kalau dia dari teks berarti dia itu bayan atau burhan? Dari teks Bayani. Jadi dia berangkat dari konsep bayani kayak gitu loh. Nah, menurut saya itu bukan berarti menempel itu salah, tidak. Bagi saya itu penting untuk tadi saya menanamkan rasa percaya diri. Biar tidak insecure ya. Iya, tapi jangan sampai lepas juga. Ada rasa yang lain yang lebih penting apa? Iqra, membaca, menemukan sesuatu. Mungkin itu yang menurut saya ketika saya membaca ayat-ayat semestanya Agus Purwanto, wah itu asik sekali. Sometimes mungkin kita membahas itu, tapi sering kita sudah membahas ini ya mengenai adab. Nah, kembali ke buku ini Mas Yoga, biar tidak jauh. Itu ya kalau sudah ngobrol buku itu akhirnya nemu aja hal yang lain. Nah, di buku ini penting menurut saya bagi kita sebagai karena saya adalah lulusan dari jurusan pendidikan, walaupun hari ini saya belum menjadi seorang pendidik gitu ya, tapi paling tidak saya menjadi pendidik bagi diri saya sendiri. Adalah bagaimana sepatutnya Islam itu juga masuk di dalam konsep-konsep pendidikan kita di saat ini sekarang gitu ya, bagi konsep akhlak, konsep adab, konsep berbuat baik. Di buku ini ada konsep kita belajar dari Luqmanul Hakim. Siapa Mas? Luqmanul Hakim. Masa nggak tahu? Di Quran itu kan ada cerita mengenai Luqman toh dengan anaknya. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Kayak gitu. Masa nggak tahu? Nabi Luqman Sorry. Luqman itu adalah bukan nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Tapi dia adalah seorang, di cerita itu di kisah Al-Qur'an itu menceritakan mengenai bagaimana Luqman itu mendidik anaknya. Mendidik anaknya mengenai jangan menyekutukan Allah, terusan nanti di usia dewasa kamu tidak boleh berkata kepada orang tua dan sebagainya kayak gitu. Nah, di buku ini dijelaskan kita belajar adab dari di halaman berapa tadi? Belajar adab dari kisah Luqman halaman 112. Di sini dikutip ayat-ayat Quran mengenai surat Luqman ya Mas? Iya, surat Luqman. Pendidikan Luqman. Kayak gini. Contohnya di ayat Luqman 12-19 ada ayat yang mengatakan seperti ini. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pembelajaran pertama yang diberikan Allah kepada Luqman adalah belajar mengenai bersyukur. Jadi itu menurut saya adalah pelajaran tauhid. Jadi belajar adab adalah pelajaran tauhid. Bersyukur itu kan berarti memahami bahwa ada entitas dengan entitas ya. Entitas itu sesuatu yang berbentuk ya. Ada perwujudan. Ada sesuatu di luar diri kita yang mengatur semuanya, sehingga atas apa yang kita lalui, akhirnya kita menggunakan kata syukur sebagai bentuk manifestasi kita bertauhid.
Gitu. Dan itu adalah salah satu bentuk perwujudan dari adab. Adab ya, bersyukur Oke. itu bagian dari adab. Menarik. Ya, atau yang ini ya. Ini. Dan kami perintahkan kepada manusia di ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik, akhlak yang baik seperti tadi diomongkan di UUD ayat 31 itu, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Berarti kan dia memiliki perbuatan yang baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dan keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nanti di ayat ini ada doa yang harus disampaikan anak kepada orang tua. Rabbi ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada doa-doa itu gitu. Jadi ini saya kira memang Itu dari kisah Luqman ya, Mas? Iya, dari kisah Luqman seperti itu. Saya penasaran dengan Luqman itu sampai menjadi apa ya? Role model kan kira-kira. Iya, itu dijadikan role model oleh Allah sebagai salah satu. Dia bukan nabi gitu, tapi dijadikan ya seperti ayat ini lebah, an-nahl itu kan. An-Nahl. Itu dia tidak nabi tapi dijadikan sebagai bentuk ayat surat dari Al-Baqarah 1. dan Luqman itu manusia yang dijadikan diberikan nama surat gitu kan. Terus yang ini di ayat 18 ini juga sangat-sangat beradab. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Acuh tak acuh ya. Acuh. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Enggak boleh kita membanggakan diri kita sendiri. Yang itu bagian daripada adab. Iya dong. Gila. Orang membanggakan diri itu kan sombong. Sombong sekali. Kan itu tidak baik. Nah, itu. Jadi itu. Dan banyaklah di sini tuh banyak banget mengenai uswah hasanah, mengenai menjadi contoh, bisa juga terutama dari Muhammad SAW ya, bagaimana kisah-kisah hidup beliau bisa menginspirasi kita sebagai manusia seperti itu. Oke, terakhir Mas Budi. Sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, Mas Budi mungkin ini ya, ada acara bal-balan Mas Budi. Iya, karena saya hobi main bola gitu. Saya tadi sempat baca buku itu di awal Mas Budi. Di sini disebutkan di kata pengantar yang Ardian Husaini tuliskan itu, saya mengutip ungkapan Muhammad Natsir. Nah, saya kan PPKN Mas Budi. Oh iya, betul. PPKN itu kan pada waktu perumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu terjadi perdebatan antara yang sekuler dengan agamis. antara yang agama. Ada yang nasionalis, agamis, komunis gitu ya. Komunis tidak ada waktu itu. Di perdebatan itu ya. Komunis terpinggirkan. Oh iya. Tidak ada yang dibahas itu. Banyak buku yang muncul ini. Nah, si Muhammad Natsir kita ketahui beliau adalah pelopor tokoh Islam Indonesia yang sangat puritan ya. Sangat puritan. Yang sangat luar biasa. Itu mengutip ungkapan Muhammad Natsir, si Ardian Husaini, bahwa kemajuan satu bangsa ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Itu gimana pendapat Mas? Ya. Itu mungkin Pak Ardian Husaini mengambil dari buku Kapital Selektanya Pak Muhammad Natsir. Tebel banget ya, yang jilid 1 saja itu hampir 600 atau 700 halaman, bagian 2 juga hampir segitu. Saya juga pernah baca buku Kapital Selekta itu yang konstruksinya mengenai belajar Islam juga, apa itu Islam, terus lebih banyak mengenai bagaimana memberikan pesan-pesan kepada kaum muda, terutama kaum muda Islam untuk memiliki peran di mana dia tinggal, di tempat tinggi dia tinggal seperti itu. Dan guru bagi saya memiliki peran yang sangat penting ya, karena dia membawa pesan, artinya dia membawa pesan kebaikan kepada manusia, kepada siswa, kepada peserta didik, kepada semua manusia yang berinteraksi dengan dia seperti itu. Ketika guru memiliki rasa yang ikhlas dan dia juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk diberikan kepada siswanya, terutama dalam konstruksi adab seperti ini, itu akan menjadi sangat baik dan sangat bagus seperti itu. Karena mau tidak mau kita belajar tidak bisa sendiri. Bagi saya ya, banyak orang yang mengatakan belajar bisa sendiri, tapi bagi saya belajar itu butuh guru, butuh pembimbing yang suatu ketika kita bisa sepakat dengan guru itu atau kita bisa tidak bersepakat dengan guru itu.
keikhlasan sebagai saya bukan guru tapi saya memiliki pengalaman saya selama berpendidikan ya, baik di SMA ataupun di kampus itu, menemui pendidik-pendidik yang begitu ikhlas, luar biasa, betul. Saya pernah menulisnya di salah satu wall Facebook saya ya, nanti kalau bisa dilihat. Jadi saya sering nulis juga di wall Facebook mengenai pengalaman memoir lah, pendidik ya, guru terutama guru. Saya bertemu dengan guru-guru yang luar biasa ikhlas, menurut saya luar biasa ikhlas dan luar biasa pintar gitu. Dan saya itu menemukan ketika saya belajar di semua jenjang pendidikan lah, dan itu bagi saya penting sekali dimiliki oleh seorang guru, apalagi bisa memberi motivasi pada siswanya untuk high up, menjadi lebih baik gitu kan. Itu penting sekali, ikhlas terutama gitu ya, bahasanya lebih mendalam sih kalau ikhlas ya. Karena guru mau kamu digaji juga kan, harus digaji, gajinya kita nggak bisa ya. Itu dibahas juga di sini sih mengenai apa namanya, ketidakikhlasan guru, bukan ketidakikhlasan, tapi apa namanya, kesejahteraan. Kesejahteraan guru Juga dibahas juga di salah satu bab, bukan di salah satu bab, di salah satu ini kayak Pak Adin ini ngendiko juga bahwa kesejahteraan guru itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja guru itu nanti ya gitu. Termasuk kedaulatan guru, kemerdekaan guru. Oh iya, kamu guru ya sekarang ya. Oke. Terakhir Mas Bud. Ya, terakhir yang mungkin penting ya bagi kita semuanya bahwa sebagai pembaca gitu kan. Jadi di buku ini selain tadi kita membahas beberapa mengenai islamisasi ilmu, pengilmuan Islam, adab itu penting dan sebagainya. Di dalam buku ini yang mungkin nanti bisa kita jadikan sebagai pedoman gitu ya, pedoman yang baik adalah bagaimana di sini juga ada beberapa kisah-kisah yang contoh kayak tadi belajar adab dari kisah Luqman, ada nasihat teladan dari Syekh Amin Al-Hajj. Kalau kita di bangsa Indonesia tadi pesan Muhammad Nasir tentang jiwa bangsa. Kalau di kalangan yang lebih puritan nanti ada manusia beradab menurut Hashim Asy'ari di teman-teman Nahdien gitu kan ya. Dan juga di buku ini nanti juga dibuat role model mengenai kurikulum yang mampu membuat Indonesia menjadi negara adidaya di tahun 2045 yang menggunakan konsep adab dan Islam seperti itu, yang Islam juga dijadikan sebagai world of view-nya, world view-nya itu kan. Dan bagi teman-teman yang Islamnya kanan banget yang menginginkan terjadinya revolusi Islam, di sini juga ada pendidikan mengenai Sultan Al-Fatih kan banyak ya. Kalau teman-teman Turki ya Mas ya. Teman-teman kita yang dengan genre yang lain itu kan sangat bukan mendewakan ya, menjadikan Muhammad Al-Fatih sebagai role model pemuda, di mana dia di usia 23 tahun, 23 atau 22 tahun dia sudah mampu melakukan Konstantinopel. Dan di sini diberikan. Jadi menurut saya kalau Muhammad Nasir itu juga dekat dengan Muhammadiyah, artinya saya kira buku ini juga kayak iki loh tokoh sing iso dijadikan sebagai panutan di kalangan Muhammadiyah, di kalangan Islam nasional. Iki loh adab yang disampaikan oleh Hashim Asy'ari di kalangan Nahdien sebagai majority kalangan Islam di Indonesia kan, Nahdien itu kan. Dan di sini juga ada pendidikan Sultan Al-Fatih yang memang itu banyak dijadikan sebagai role model utama gitu kan, untuk menjadi seorang pejuang muslim, pemuda pejuang muslim. Jadi cukup lengkap lah untuk mewakili satu bentuk Islam di Indonesia yang memiliki variasi yang sangat banyak gitu. Betul, jadi itu penting. Di lain itu, di buku ini juga tidak mendelegitimasi Pancasila ya. Kalau kita kan sedang juga dioprak-oprak oleh isu Islam tidak Pancasilais dan sebagainya gitu kan. Hormat bendera dan sebagainya. Di buku pendidikan Islam ini malah menjadikan Pancasila sebagai salah satu titik tolak untuk berangkat. Kayak tadi kita ngomong pasal ayat kedua, ayat apa sih kalau Pancasila sih? Ayat ya? Pasal ya? Sila ya Allah, astagfirullahaladzim. Sila kedua yaitu mengenai kemanusiaan adil dan beradab. Sehingga saya kira buku ini sangat nasionalis gitu ya, yang ingin memberikan kontribusi
Islam itu kan bagian ya dari negara bangsa kita Indonesia yang kita nggak mau sombong, kita mayoritas. Mau tidak mau kalau kita memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada bangsa ini, kenapa tidak? Nah, di dalam buku ini adalah pendidikan adab, itu sangat penting. Sepakat. Agar kita tidak ngomong liberalisasi pluralisme itu berbahaya, tidak. Itu adalah bagian dari konsep ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Betul. Tapi ketika Islam melihat itu sesuatu yang cukup berbahaya, rentan terhadap generasi muda kita, maka di buku ini Islam harus memberikan solusi. Islam harus memberikan kontribusi lebih mendalam di dunia pendidikan, sehingga diharapkan di tahun 2045 mewujudkan generasi gemilang, generasi emas ya. Generasi emas. Kalau menurut tagline-nya pemerintah. Jadi perisai pena itu teman-teman saya terperangah dengan penjelasan. Itu ya teman-teman, buka buku semuanya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman yang ada di luar sana silakan pantengin terus kanal YouTube kita dan Instagram di perisaipena.id. Dan kita sudah menerbitkan beberapa banyak buku. Ada buku Momong, Seni Mendidik Anak, kemudian buku puisi, terus ada buku pelajaran. Dan silakan ibu-ibu guru dan bapak-bapak yang ingin menerbitkan bukunya sendiri. Betul. Kita siap memfasilitasi. Gitu ya Mas Budi ya. Betul sekali. Terima kasih atas waktunya yang sangat luar biasa ini. Ya, ini nanti silahkan main bola ini, sorry ya. Siap. Oke. Selamat pagi teman-teman.